Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang akan kita ujikan, yang saya ujikan kepada kalian besok Kamis, pertemuan 3, pertemuan 4, yang meliputi menentukan persamaan garis dengan gradien M. Jadi fokus pada tes siklus yang kedua ini, tes besok ini adalah menentukan sebuah persamaan garis lurus. Ya, menentukan persamaan garis lurus dari sebuah gradien dan titik, dari dua titik dan garis yang sejajar. Nah, ini kebalikan dari materi yang pertama dan kedua. Yang pertama dan kedua mencari gradiennya, yang kali ini kita akan menentukan persamaan garisnya. Oke, disajikan sebuah grafik. Grafik di samping menunjukkan tarif perjalanan taksi dengan gradien sama dengan 4000. Gradiennya berarti sama dengan 4000 ya, dicatat. Anak akan pergi bertamasya bersama teman sekolahnya ke kebun binatang lestari. Bla bla bla, bagaimana persamaan yang menyatakan biaya taksi yang harus dibayar anak dan temannya. Angka yang pertama, menulis diketahui. Jadi, jarak 3 km tarif taksi yang dibayarkan sebesar 17.000. Didapat dari mana? Dari grafik. Ini kan 3. Sumbu X kan yang mendatar. Diibaratkan dimisalkan sebagai jarak dan sumbu Y yang tegak ini sebagai tarif. Di sini ada titik-titiknya dengan jarak 3 km yang harus dibayar oleh Ana 17.000. Gradien dari garis tersebut 4.000 ya, ditulis. Ditanya bagaimana persamaan yang menyatakan biaya taksi yang harus dibayar Ana. Langkah kedua, memperhatikan grafik di atas. Kita misalkan jarak sebagai X dan tarif taksi sebagai Y. Jarak X dan tarif taksi sebagai Y. Ya. Tentukan titik koordinat A. Titik koordinat A kita misalkan dengan A. Dapatkan 3,17.000. Maka X1-nya sama dengan 3 dan Y1-nya sama dengan 17.000. Nah, kita mencari rumus PGL-nya dulu. Nah, didapatkan dari mana? Didapatkan dari substitusi nilai C. C itu dari mana? Dari Y sama dengan MX plus C. Dengan memasukkan nilai X1, Y1 ke dalam rumus ini. Sehingga diubah Y1 sama dengan MX1 plus C, atau didapatkan C sama dengan Y1 min MX1. Nah, maka ini kan rumus bentuk umum PGL. Bentuk umum PGL. Nah, kita masukkan nilai C sama dengan Y1 min MX1 di sini. Ya. Kita masukkan, jadinya seperti ini. Nah, didapatkan rumus PGL-nya ini. Rumus menentukan persamaannya. Rumus menentukan persamaan garis lurus. Nah, sudah ditemukan. Kita masukkan nilainya yang sudah diketahui. Nilainya M-nya 4.000 dimasukkan. X1-nya 3, 17.000. Y1-nya 17.000. Nah, sudah dimasukkan Y1 17.000, M-nya 4.000, X1-nya 3. Dioperasikan, diperoleh Y sama dengan 4.000X min 12.000 plus 17.000. Diperoleh nilai atau persamaan garis lurusnya Y sama dengan 4000X plus 5000. Oke, sudah masuk ke masalah 2. Masalah 2 ini menentukan persamaan garis lurus melalui dua titik. Titik yang pertama ini dan titik yang kedua ini ya. Grafik di samping menunjukkan tarif perjalanan taksi masih sama. Tarif perjalanan taksi sekarang Ani akan pergi bertamasya ke Jatim Park 3. Ani pergi bersama kakaknya naik taksi. Nah, kita masukkan, kita tidak tahu nilai gradiennya, tapi diketahui nilai dua titik koordinat. Jadi kita mencari persamaan garis lurus tersebut dari dua titik.
Nah, diketahui jarak 2 km tarif taksi yang dibayarkan sebesar 15.000, 2, 15.000, 4 km, 22.000. Oke, sudah. Yang ditanyakan bagaimana persamaan yang menyatakan biaya taksi yang harus dibayar Ani. Nah, kita perhatikan grafiknya. Jaraknya dimisalkan sebagai X, tarifnya dimisalkan dengan Y. Sudah ya. Tentukan titik koordinat kedua titik. Titik A 2,15.000, X1 2, Y1-nya 15.000 seperti yang di sini. Nah, gradien yang melalui titik. Kita mencari nilai dari rumus gradien kita dapat memperoleh rumus persamaan garis lurus melalui dua titik. Kan ini dua titik. Ya, ini gradien dari dua titik dimasukkan ke dalam rumus yang tadi kita peroleh. Kan ini rumus PGL dari satu titik kan. Kita substitusikan nilai M ini ke dalam rumus ini. Jadi nilai M ini loh. Yang ini diganti dengan ini. M ini nilai M diganti dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Didapatkan rumusnya seperti ini. Nah, sudah diperoleh, sudah dioperasikan. Ini rumus PGL 2 titik. Sudah? Sorry, agak lama. Dengan X1-nya tadi 2, X1-nya 2. Tak bawa ke bawah lagi agar tidak bingung. Nah, X1-nya 2, Y1-nya 15.000 dan X2-nya 4, Y2-nya 22.000. Nah, kita masukkan nilai X1, Y1, X2, Y2-nya ke dalam rumus ini. Nah, rumus ini kalian catat. Tak besarin. Ya, rumus ini kalian catat. Dapatkan Y min 15.000, Y1-nya diganti 15.000, Y2-nya 22.000 dikurangi 15.000, Y1 kan X min 2, X1-nya 2, X2-nya 4 dikurangi X1 2. Setelah dioperasikan, ya, ini dioperasikan, kamu amati operasinya seperti ini. Saya beri waktu 5 detik untuk menulis atau kamu pause bisa, kamu jeda bisa videonya. Didapatkan nilai Y, persamaan Y sama dengan 3.500 X plus 8.000. Jadi persamaan garisnya yaitu Y sama dengan 3.500 X plus 8.000. Masuk ke masalah 3 ya. Masalah 3 ini menentukan sebuah gradien dari sebuah garis yang sejajar. Nah, Caca menemukan soal mengenai persamaan garis lurus. Soal tersebut menjelaskan bahwa terdapat jajar genjang GHIJ dengan koordinat titik seperti di sini. Kamu tulis. Jika diketahui persamaannya garis JI. Nah, yang diketahui persamaannya itu garis JI adalah min 2Y plus 6X min 10 sama dengan 0. Kita ulang lagi. Kalau sejajar itu sejajar, maka nilai gradiennya sama ya. Lanjut ke bagaimana persamaan garis GH. Kita lihat dulu kalau garis GH dengan JI itu sejajar, maka gradiennya itu sama ya. Diketahui titik G 3,4, H, 2, bla bla bla, persamaan garis GI. Nah, langkah kedua menggambar pada koordinat kartesius. Setelah kalian gambar, ini abaikan, saya salah. Berdasarkan gambar diperoleh garis GH sejajar dengan garis GI. GH dan JI itu sejajar. Jajar genjang itu sejajar, mempunyai dua pasang garis yang sejajar.
GH dengan JI, HI dengan GJ. Jadi dapat disimpulkan gradien garis GH sama dengan gradien garis JI. Nah, mencari gradien garis GH. Gradien garis GH persamaan garis GH adalah min 2Y plus 6X min 10 sama dengan 0. Oh, sorry. Ini gradien garis JI, persamaan garis JI ya. Sehingga MJI sama dengan min A per B. A itu apa? A itu A sama A koefisien variabel X. Oh, sorry. Y dan B koefisien dari variabel X. Variabel koefisiennya dari A 2 ya, dari Y 2A itu koefisien dari variabel Y 2 min 2 ditulis min 2 min 2 6 variabel B koefisien dari variabel X 6, hasilnya min dibagi min plus 2, ini harusnya 1 per sorry ternyata ini kebalik, ini X ini Y, ini 6 min 2, hasilnya 3 ya. Maka menentukan persamaan garis JI melalui titik J dan gradien. Jadi menggunakan rumus ini, Y min Y1 sama dengan M kali X min X1, maka dimasukkan nilai Y1-nya 4, ya 4, nilai M-nya 3, nilai X1-nya min 2. Kamu operasikan ini, operasikan persamaan ini, didapatkan persamaan garis lurusnya Y sama dengan 3X plus 10. Oke, sudah. Masuk ke pertemuan 4. Nah, pertemuan 4 ini membahas sama seperti yang sebelumnya, menentukan persamaan garis yang sejajar. Bapak ulang kembali karena rata-rata lupa karena terbataskan oleh waktu. Menentukan persamaan garis yang sejajar, menentukan persamaan garis yang tegak lurus, dan menentukan persamaan garis jika diketahui titik potongnya dengan sumbu X dan sumbu Y. Jadi, garis tersebut memotong dengan sumbu X dan sumbu Y. Harus dua-duanya, tidak salah satu. Oke, masuk ke masalah 1. Masalah 1 mana? Guna menemukan soal mengenai persamaan garis lurus. Soal tersebut menjelaskan bahwa terdapat segitiga ABC dengan koordinat titik A, B, dan C. Bagaimana persamaan garis tinggi melalui titik B? Diketahui A, bla 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 ini. Nah, yang ditanyakan, bagaimana persamaan garis tinggi yang melalui titik B? Nah, langkah kedua, menggambar segitiga ABC. A, titik koordinat A di sini 4,6, ya kan? 4,6, B min 5,2, min 5,2, dan C 6,3. Berdasarkan gambar diperoleh gradien garis AC. Kita fokus garis AC. Berarti melalui koordinat titik A dan C. A dan C tadi ini ya, Bapak terus lagi. Berarti A itu kita misalkan dengan X1 sama dengan 4, ya kan? A lebih dulu daripada C. Y1-nya sama dengan 6.
dan C sebagai X2, Y2. X2 nya berarti 6, Y2 nya sama dengan min 3. Maka gradien garis AC dapat diperoleh dengan Y2 min Y1. Ini rumusnya itu sudah pasti. Kalian harus harus ingat ya. Dimasukkan Y2-nya min 3 dikurangi 6. Lalu X2-nya berapa tadi? 6, sorry. X2-nya 6. 6 dikurangi X1 4 diperoleh min 9/2. Garis AC tegak lurus dengan garis BD. Apakah garis tersebut tegak lurus? AC berarti garis tinggi. Kan ini garis tingginya melalui titik B. Ini garis tinggi yang ini. Yang Bapak tunjukkan pada kursor ini. Nah, AC tegak lurus dengan BD ya. Karena garis tinggi itu harus tegak lurus. Sehingga hasil perkalian dari gradien kedua garis tersebut, garis AC dengan garis BD, gradien garis AC, gradien garis BD sama dengan min 1. Diperoleh dari mana? Ini sudah pasti dari sana. Nah, kita masukkan gradien garis AC min 9/2 dikali MPD sama dengan min 1. Diperoleh gradien garis BD sama dengan 2/9. Jadi min 9/2 ini pindah ruas ke kanan. Kan ini dibalik karena di sini itu harusnya dibagi 9/2. Karena bisa dibalik harus jadinya min 1 kali 2 min 2/9. Hasilnya 2/9 min 1 kali 2 min 9. Oke. Langkah ketiga, menentukan persamaan garis tinggi yang melalui titik B. Sudah diketahui gradiennya. Titik B-nya juga sudah diketahui. B min 5,2. Sehingga diperoleh min 5. X1-nya min 5, Y1-nya 2, dan nilai gradiennya 2/9. Kita masukkan ke dalam rumus. Ini kamu tulis. Ini harus kamu ingat-ingat mencari persamaan garis lurusnya. Kita masukkan nilai-nilai yang diperoleh ini ke dalam persamaan ini. Y1-nya 2, ini ya. M-nya 2/9, X1-nya 5. Oke, diperoleh min 2X plus 9Y min 28 sama dengan 0. Ini kamu catat dulu. Bisa di pause. Oke, masuk ke masalah 2. Didit menemukan gambar garis lurus sebagai berikut. Nah, ini menentukan persamaan garis lurus melalui yang berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X dan sumbu Y berpotongan di titik A dan B. Ya kan? Titik A diketahui 0,3 dan min 4,0 titik B. Ditanya bagaimana persamaan garis lurus yang ditemukan oleh Didit pada gambar di atas. Nah, garis G memotong sumbu X dan sumbu Y masing-masing di titik A 0,3 dan titik B min 4,0. Nah, di sini kita misalkan jika memotong dengan sumbu X, jika memotong dengan sumbu Y, hasilnya seperti ini. Kita misalkan 0, A. Dan di sini kan memotong sumbu Y. Sumbu Y, memotong sumbu Y. Memotong sumbu X deh. Benar, Bapak tulis B, 0. Nah, ini memotong sumbu Y. Memotong sumbu X. Nah, diperoleh dua kejadian. Titik A dan B. Titik A ini kan memotong sumbu Y, dan titik B memotong sumbu X.
Kalau memotong sumbu Y itu kita misalkan angka yang bukan 0 pada titik koordinat tersebut dimisalkan dengan A. Dan di B, angka yang bukan 0 dimisalkan dengan B. Oke, sudah ya. Maka persamaan garisnya adalah ini situasi khusus. Situasi khusus kalau menentukan persamaan garis yang garisnya yang berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini situasi khusus. Rumusnya ini. Anda tulis AX plus BY sama dengan AB dengan A. A-nya berapa? A-nya tadi, ini kok beda ya? A-nya 3, B-nya 4. Dimasukkan, ini kan 4. Ini 4 juga. Oke, ini abaikan dulu. Min 3X. Nah, ini. Dari rumus ini, kita masukkan nilai A. Sorry. Min 4. Ini harusnya gini. Oke. Dari rumus ini, rumusnya ini kan situasi khusus. Berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Dengan A sama dengan 3, kita masukkan 3X. 3. B-nya min 4. B-nya min 4 ya. Dimasukkan ke dalam sini, min 4Y. AB, berarti AB perkalian 3 kali min 4. Hasilnya di sini 12, min 12, ini 3X. Min 4Y sama dengan min 12. Hasilnya 4. Di sini min 3X, min 12. Didapatkan 4-nya, garisnya 12 dibagi 4, hasilnya min 3. Oke, sudah. Untuk pertemuan yang keempat ini masuk ke pertemuan yang sudah. Saya kira sudah.